Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adam Pramana dari kelas 01 TPP 009. Dan hadirnya saya di sini untuk menjelaskan pembahasan tentang pengantar teknologi informasi. Pembahasan pertama, sejarah komputer. Sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Sejarah komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama. Dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Kemudian, sejarah komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor, tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer generasi ketiga, integrated circuit, pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau biasa disebut ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Kemudian komputer generasi keempat, mikroprosesor, dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen-komponen dasar bernamakan mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang CPU. Pengertian CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengelola pusat. CPU dapat diibaratkan sebuah otak dari sebuah komputer. Dan CPU sendiri adalah singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu control unit. Yang pertama ini ada control unit. Control unit adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Bagian ini pasti ada di CPU. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, dan mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk sebuah proses.
Kemudian yang berikutnya ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Memori ini hanya bersifat sementara. Kemudian ada Arithmetic Logic Unit, atau biasa disebut ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau biasa disebut matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ini adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi saat ini, seiring perkembangannya zaman, teknologi informasi memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita, mencari berbagai inovasi, informasi, dan yang lainnya. Dengan kemajuannya teknologi, ada dua dampak, negatif dan positif. Mulai dari berita apapun yang mungkin bisa kita lihat pada sosial media, banyak sekali beredar informasi-informasi yang bermanfaat untuk bisa memaksimalkan segala aktivitas yang ada pada saat ini. Perlu kita ketahui juga bahwa dengan teknologi segala aktivitas yang mana lebih mudah dan praktis, sehingga membantu banyak untuk kegiatan kita ke depannya. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita, dan mencari berbagai informasi yang beredar. Dengan kemajuannya, kini kita lebih mudah untuk melakukan segala sesuatu, entah itu kita mendapatkan berita, mencari informasi. Dan jika saya membuat teknologi, maka saya akan membuat sebuah tangan dan kaki berbentuk robot untuk membantu para disabilitas. Akan tetapi di samping itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kritikan terhadap teknologi sekarang ini, apakah mungkin kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi memungkinkan manusia menjadi maju dalam peradaban? Sehubungan dengan situasi sekarang ini, hampir tidak mungkin lagi manusia hidup tanpa menggunakan teknologi. Memungkinkan hidup manusia memperoleh secara cepat dan tepat, dan tak terbatas secara kuantitatif. Gejala globalisasi memungkinkan speed tanpa ruang dan waktu, dan menghilangkan sesuatu yang wajar dalam hidup manusia. Sekali lagi, teknologi mengubah kewajaran hidup manusia. Manusia bisa mencari apa saja atas nama kebebasan dengan lebih cepat, lebih baik, lebih banyak lagi. Model bentuk yang ditawarkan iklan bisnis, aplikasi, membuat toko virtual, dan pada akhirnya memiliki dampak negatif dan tersesat dalam ketidakjelasan. Kemudian
dampak perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal yang negatif ditimbulkan. Seperti hal-hal di bawah ini. Masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak-anak di Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Dan terakhir, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Dari beberapa hal yang sudah dibahas di atas, disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal yang negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri, harusnya kita mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Kemudian penelitian teknologi informasi cukup berbeda dengan penelitian di bidang sosial kemasyarakatan. Umumnya penelitian teknologi informasi tidak mempunyai metodologi yang jelas. Tidak ada pembuatan kuesioner, tidak ada pengolahan data, dan hanya sedikit yang mencakup analisa hasil. Penelitian di bidang teknologi informasi sepanjang yang pernah diamati bisa mencakup beberapa jenis penelitian, termasuk penelitian murni teknologi informasi. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang berusaha memecahkan permasalahan yang muncul terkait di bidang TI dengan mencari solusi-solusi yang bersifat fundamental. Umumnya, penelitian ini banyak berkecimpung mempelajari teori-teori yang ada untuk dapat mengembang teori-teori fundamental terkait lainnya. Beberapa penelitian yang bisa termasuk di dalam cakupan ini antara lain metodologi pengembangan sistem informasi, konsep jaringan, metode searching, teori optimasi, dan yang lainnya. Kemudian tentang basis data. Basis data, apa itu basis data? Basis data adalah dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau biasa yang kita sebut software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batas-batasan pada data yang kemudian disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga update yang rumit.
manfaat basis data secara umum. Salah satunya kecepatan dan kemudahan. Manfaat ini adalah dalam hal kecepatan dan kemudahan. Artinya dirancangnya basis data bertujuan untuk mempercepat proses pengolahan informasi. Kemudian kebersamaan pemakaian. Database yang baik dituntut untuk dapat dipakai bersamaan. Contohnya adalah database MySQL yang menyediakan akses database dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pemusatan kontrol data. Pemusatan kontrol data berarti maintenance dapat dilakukan oleh user yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pengolah database di suatu sistem, dan dalam hal ini user bersangkutan disebut administrator database. Kemudian ada keakuratan. Karena segala sumber informasi dan hasil olahan data itu disimpan pada basis data yang sama, maka tingkat keakuratannya lebih terjamin. Kemudian ada SAMPP. Pengertian dari SAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan PRL. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem yang berbeda, seperti OS Linux, Windows, macOS, dan Solaris. Sejarah mencatat software SAMPP pertama kali dikembangkan oleh tim proyek bernama Apache Friends, dan sampai saat ini sudah masuk dalam rilis versi 7.3.9 yang bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU General Public License. Kemudian ada pembahasan yang selanjutnya, yaitu software lisensi dan software free lisensi. Apa itu software lisensi dan free lisensi? Pengertian lisensi secara umum adalah pemberian izin dari pemilik dagang atau merek kepada pihak lain dengan suatu perjanjian dan syarat tertentu. Jika lisensi itu berkaitan dengan perangkat lunak, maka pengertian lisensi memiliki makna lebih. Pengertian lisensi adalah hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak, dan pembatasan untuk perangkat lunaknya, sehingga software dapat digunakan, disebarluaskan, diperbanyak, atau diubah oleh pihak lain dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum pada lisensi software tersebut. Kemudian jenis-jenis lisensi software adalah lisensi komersial. Adalah sejenis lisensi yang bisa ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft, OS Windows, dan Office-nya. Software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial, sehingga user yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak ciptanya. Yang kedua ada lisensi trial. Berikutnya, maksud dari trial ini adalah versi demo atau bisa dibilang versi uji coba dari sebuah software tersebut. Jadi pada software yang menggunakan lisensi trial ini, calon pembeli ataupun pengguna akan mendapatkan software yang masih berbentuk sebuah demo. Tujuan dibuat demonya ini agar pengguna dapat merasakan terlebih dahulu bagaimana pelayanan yang ada pada software tersebut bekerja.
Kemudian ada lisensi non komersial, software yang ditujukan untuk mencari keuntungan. Maka ada juga software yang dibuat tidak semata-mata mencari keuntungan, sebab pada dasarnya software atau aplikasi ini dibuat sebagai bentuk pelayanan untuk publik. Contohnya, software atau aplikasi yang digunakan untuk rumah sakit, sekolah, yayasan, dan lain-lainnya. Biasanya software yang menggunakan lisensi non komersial ini gratis, yang artinya tidak dipungut biaya. Mungkin untuk lisensi software hanya itu yang saya jelaskan. Itu sebenarnya mungkin masih ada, cuman tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Jadi mungkin sampai situ saja sih. Kemudian ini ada pembahasan selanjutnya, yaitu konsep dasar keamanan komputer. Inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya, mencegah terjadinya sesuatu serangan terhadap sistem. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan desain dari sebuah sistem tersebut, aplikasi yang dipakai, dan adminnya. 3 faktor tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lain-lain. Password digunakan untuk memproteksi hal-hal yang sifatnya konfidensial. Beberapa orang sudah membuat password dengan menggabungkan beberapa jenis karakter sehingga sulit untuk ditebak. Ini membuktikan bahwa mereka tidak ingin informasi yang tersimpan di dalamnya dihack oleh pihak lain. Password yang mereka punya juga tidak ditulis di sembarang tempat atau diberikan kepada sembarang orang. Untuk apapun yang membutuhkan validasi atau login, untuk mengaksesnya tidak akan dibiarkan terbuka jika ingin ditinggalkan. Hanya pembatasan saja yang masih jarang ditemukan. Namun, tanpa mengerti polisi password, orang sudah mengerti bagaimana cara membuat password yang baik sehingga autentikasinya itu kuat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu datang dari saya pribadi. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Tuhan semata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.